Kalian pernah kepikiran nggak gimana ceritanya cuma sekitar 70 kata bisa melahirkan sebuah negara? Hari ini kita bakal bedah tuntas kisah luar biasa di balik proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebuah pernyataan super singkat yang mengubah takdir sebuah bangsa untuk selamanya. Nah, ini dia teksnya. Singkat, padat, dan benar-benar to the point. Tapi gimana ceritanya kata-kata yang kelihatannya sederhana ini bisa jadi fondasi hukum sekaligus fondasi spiritual bagi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia? Itu dia pertanyaan besar yang akan kita jawab bareng-bareng. Oke, untuk ngerti gimana semua ini bisa terjadi, kita harus mundur sedikit ke hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua yang wah kacau banget situasinya. Dengan Jepang yang tiba-tiba menyerah, muncullah sebuah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Ini kondisi yang bahaya banget. Tapi di saat yang sama juga membuka sebuah kesempatan yang belum pernah ada sebelumnya. Tiba-tiba, semua hal jadi mungkin. Kekosongan kekuasaan ini menciptakan sebuah jendela kesempatan yang sempit banget. Para pemimpin Indonesia tahu mereka harus bergerak cepat. Nah, ini langsung memicu perdebatan sengit. Oke, sekarang kita harus ngapain? Dari sinilah muncul dua kubu, dengan dua gagasan yang beda banget tentang cara memanfaatkan momen krusial ini. Di satu sisi ada golongan muda yang semangatnya berapi-api. Mereka bilang, kesempatan gak datang dua kali, proklamasikan sekarang juga. Tapi di sisi lain ada golongan tua yang lebih hati-hati yang mikir, jangan gegabah, nanti akibatnya bisa fatal. Ini bukan cuma beda pendapat biasa ya, ini benturan antara semangat revolusi yang menggebu-gebu dengan kalkulasi politik yang penuh kehati-hatian. Karena khawatir para tokoh tua, terutama Soekarno dan Hatta bakal goyah karena tekanan Jepang, para pemuda ini ngambil langkah yang drastis banget. Mereka bisa dibilang menculik Soekarno dan Hatta, lalu membawa mereka ke kota kecil bernama Rengas Dengklok. Nah, di Rengas Dengklok inilah, jauh dari pengaruh Jepang, perdebatan sengit itu mencapai puncaknya. Akhirnya, di bawah tekanan yang begitu kuat, Soekarno dan Hatta pun setuju. Oke, proklamasi akan dibacakan besok. Begitu kesepakatan tercapai, para pemimpin ini langsung tancap gas kembali ke Jakarta. Misi mereka, merancang akta kelahiran sebuah bangsa. Dan disinilah bagian yang paling ironis mungkin ya. Coba deh bayangin, naskah proklamasi kemerdekaan yang menentang penjajahan justru dirumuskan di rumah seorang perwira tinggi Angkatan Laut Jepang. Ini sih bener-bener kayak di film. Dan akhirnya, tepat jam 10 pagi, momen itu tiba. Dengan beberapa kata kata yang sederhana, Indonesia mendeklarasikan dirinya merdeka. Acaranya sendiri cuma berlangsung beberapa menit, tapi gaungnya, nah itu baru saja dimulai. Proklamasi ini jauh lebih dari sekedar pernyataan politik. Ini adalah pemicu, sebuah katalisator bagi sebuah transformasi total dalam kehidupan bangsa Indonesia. Dampaknya itu terasa di mana-mana. Ini bukan cuma soal ganti bendera atau ganti pemimpin. Ini menyentuh setiap aspek masyarakat, cara orang hidup, cara mereka bekerja, dan yang paling penting, cara mereka mendefinisikan kembali apa artinya menjadi orang Indonesia. Jadi, intinya begini, dengan satu tindakan singkat itu, Indonesia bukan cuma jadi sebuah negara di atas kertas, tapi juga sekaligus menyalakan api sebuah revolusi sosial yang pada akhirnya akan mengubah segalanya. Tapi ini jadi menimbulkan satu pertanyaan yang menarik banget dari sisi hukum loh. Gimana ceritanya sebuah dokumen yang lahir dari pemberontakan bisa punya kekuatan hukum? Kan logikanya, proklamasi ini menentang habis-habisan sistem hukum kolonial yang waktu itu berlaku. Terus, kekuatannya dari mana? Jawabannya ada di sebuah konsep hukum yang namanya Grundnorm atau norma dasar. Gampangnya gini deh, anggap aja kayak semangat fair play dalam olahraga. Kan nggak ada aturan tertulis yang bilang mainlah yang adil, tapi ide itulah yang jadi fondasi yang memberi makna pada semua aturan lainnya. Nah, para ahli hukum berteori kalau setiap sistem hukum punya hierarki kayak gini. Semua hukum yang tertulis, mulai dari konstitusi sampai peraturan daerah, pada akhirnya dapat kekuatan dari si Grundnorm yang tak tertulis ini. Dan disinilah letak kejeniusannya. Bagi Indonesia, Grundnormnya itu bukanlah teks proklamasi itu sendiri, bukan kertasnya, melainkan nilai-nilai di baliknya. Semangat kemerdekaan, hak menentukan nasib sendiri, dan keadilan. Jiwa di balik teks itulah yang jadi sumber tertinggi dari semua hukum di Indonesia. Nah, pemahaman inilah yang menjelaskan kenapa proklamasi itu punya warisan yang abadi, yang masih super relevan sampai hari ini.
Proklamasi ini bukan sekadar pajangan di museum. Ini adalah dokumen yang hidup. Dia berfungsi sebagai sumber inspirasi, sebagai titik rujukan hukum, dan yang paling penting, sebagai norma kritis. Semacam batu ujian yang kita pakai untuk menilai apakah negara kita masih setia pada cita-cita awal para pendirinya. Soekarno sendiri paham betul soal ini. Beliau kan terkenal menyebut kemerdekaan itu sebagai jembatan emas. Artinya, kemerdekaan itu bukan tujuan akhir, tapi justru titik awal dari perjalanan panjang untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dan pertanyaan ini, pertanyaan tentang apa yang sedang kita bangun di seberang jembatan emas itu, tetap menjadi pertanyaan utama yang diwariskan oleh semangat proklamasi 1945 kepada kita, kepada setiap generasi baru.